Ini sorry banget, sebenarnya suara saya lagi agak kurang bagus, cuma harus dipaksain lah daripada tidak ngonten kan selama berbulan-bulan, mungkin nggak, lebay banget, sorry. Pokoknya ini saya dapet paket dari teman lama yang sudah lama, sangat amat lama tidak bersua. Terus dia mau ngirimin, katanya ngirimin sebuah kroco gitu. Paketnya nyampe pagi buta, terus pas saya unboxing tuh melihat sesuatu yang tidak familiar buat saya. Manualnya tuh bentuknya kayak gini nih, sumpah kayak apa anjir ini, manualnya cuma putih biru doang gitu. Terus setelah saya balik isinya, anjir ada sesuatu yang warnanya coklat-coklat gitu. Jujur itu kayak melotot, kayak jujur nangis. Yang barangnya adalah, buset, iX model Ogo. Kalian harus lihat nih potongan screenshot dari pesannya yang super humble. Kayak ya ini cuma kroco doang gitu, semoga bisa nambahin koleksi, atau misalnya udah punya dobelan bisa nambahin pasukan, kurang lebih kayak gitu kan nih isi DM-nya. Cir, sumpah never have I ever kepikiran akan punya Ogo dari apa ya namanya, kayak temen lama gitu tuh. Sumpah ini nangis sekebon sih jujur. Dan apakah saya butuh banyak Ogo? Jelas butuh banyak, cuma kayaknya satu juga cukup deh buat ngelawan 2 ball gak sih? Let's go, ntar pokoknya ini harus dibikin sesuatu, nggak mungkin enggak ya. Oh my god, very very beautiful ini. Ya Tuhan, yang since day one udah saya pengen banget, cuma kan maksudnya dari dulu mahal ya. Pun waktu reissue juga harganya enggak 300, 400 ribu, 500 ribu bro, 3.800 yen something ya kalau nggak salah. Jadi iX model tuh apa ya namanya, eksklusif buat bikin model kit yang kelihatannya mungkin tidak akan laku kalau dijadiin gunpla biasa. Kalau ngomongin detail, zaman dulu ini udah sakti banget ya, maksudnya kayak kalian harus tahu nih, ini si part kecil-kecilnya tuh bukan moldingan tapi kayak part tersendiri. Jadi partnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh part kecil-kecil kayak gini. Belum lagi part yang tipis-tipis kayak antena gitu-gitu. Intinya looks overallnya tuh kayak model kit militer. Jadi kalau sebelumnya saya bilang, oh pendekatan HGUC zaman dulu mirip model kit militer, nah yang paling mendekat itu sebenarnya ini iX model dengan kayak si lancip-lancipnya ini, terus parts-parts yang kecil dan detail-detail ciamik lainnya lah. Cuma harganya ya gitu, tidak murah. Kalau zaman sekarang sih mungkin ini bisa jadi gunpla biasa aja ya. Ini sedikit aja yang saya liatin. Detail yang bagus tuh maksudnya kayak gini-gini. Terus lihat bagian dalam thruster itu, wow, sampai kenanya yang tipis. Sebenarnya ini udah agak mau patah, tapi gampang lah tinggal disemen. Dan lain-lainnya yang dulu mungkin tidak bisa direproduce untuk ukuran HG ya. Jadi harus dibikin iX model. Pokoknya terima kasih sekebon buat AA-nya sudah mengasih gue sebuah wishlist yang anjir ini. Gak tau, speechless lah jujur. Semoga rezekinya makin banyak. Anjir, kalian juga yang nonton harus doain beliau pokoknya. Semoga AA-nya makin sukses, sehat selalu. Yang penting itu bahagia dunia akhirat, amin. Siangnya, saya punya rencana buat meet up sama seseorang yang biasanya cuma kontakan di internet doang. Dan ini for the first time ketemu in about belasan years. Sekalian menyambangi kompetisi model kit yang sebenarnya saya suka banget sama konsepnya. Dan ini lucunya adalah tadinya saya mau ikut kompetisi itu ya. Kayak real ini udah mengosongkan waktu selama 7 hari. Terus berpikir kayak, ya 7 hari mah cukup lah buat bikin kayak gini gitu. Ternyata tidak bro, masih dikejar dengan duniawi. Jadi susah ngerjainnya, nggak keburu lah intinya. Yang saya suka dari kompetisi itu jelas judge-nya yang super valid, yaitu Mr. Edai alias panutan gue since day one menggundam. Intinya sepemikiran saya adalah kalaupun saya ikutan kompetisi itu dan kalah, saya sangat amat ikhlas karena karyanya mungkin dinilai sama orang yang beneran kompeten ya. Jujur ini nggak ngambil terlalu banyak footage karena tidak ada persiapan buat konten dan kondisi saya juga yang lagi tidak fit. Kalau yang mantengin IG saya sih sudah mengencourage kalian untuk mengikuti kompetisi ini ya since day one mereka rilis pengumuman. Dan semoga kedepannya, terdekatnya sih tahun depan ya, semoga kompetisi ini bisa terus hadir dengan format dan standar yang sama. Next, ini ada sebuah chain restoran yang pasti saya sambangi kalau nemu di mall atau entah di mana, yaitu Sukiya My Life My Love. Kalau di Indo, bisa saya bilang ini gyudon yang paling mendekati sama yang versi sananya dari overallnya lah pokoknya semuanya. Dan kali ini saya mencoba menu yang 2 kali. Yoi, tadi kan ada penjelasannya tuh, kalau 2 kali itu 130% nasi sama 200% daging. Dan ini, wow, udah tumpe-tumpe banget. Sejauh saya makan Sukiya nih ya, udah bertahun-tahun, saya belum pernah merasa tidak puas. Ngerti gak sih? Puas tuh kayak, maksudnya kan kayak pengen datang lagi ya. Pun kalau misalnya ini ada deket rumah saya, kayaknya setiap hari kalau punya duit dan lapar akan kesana deh. Buat rasa dan price point ini yang masih paling worth, belum ada yang bisa ngalahin.
pun kalau kalian pesen yang reguler nih ya, nggak yang large atau yang 2 kali kayak saya, itu tuh pasti setiap suapannya masih ada daging loh. Tapi nggak bohong sih, dulu saya ngiler banget sama gyudon tuh ya, apalagi kalau bukan karena Persona 4, apalagi kalau lagi hari hujan dikasih setumpuk daging kayak gitu kan pengen ya pesen yang kayak gitu. Next, kita geser ke toko hobi yang sudah lama tidak disambangi. Kalau buat saya mungkin sekitar 5 tahun atau 6 tahun, pokoknya terakhir saya kesana tuh zaman Covid aja. Barangnya bagus-bagus semua, dan jujur sih kalau di sini ya kayaknya tidak sedikit deh menyimpan penyesalan, alias yang paling memorable tuh waktu dulu tahun 2010-an saya ditawarin Shu Gundam. Kalian tahu Shu Gundam nggak? Sangoku-den yang 5 biji bisa digabungin jadi satu itu. Ditawarin sama cewek saya mau beli atau enggak. Rate-nya tuh kali 130. Murah atau enggak? Jawabannya murah banget. Cuma karena saya sok-sokan tahu diri, malah ngambil SDCS RX 78 plus CS frame yang biasa aja. Anjing itu nyeselnya masih sampai sekarang. Sakit banget. Wow, ini ada My Waifu My Oshi, dan kalau kesini sih saya nggak jajan ya, soalnya agak susah lah akses ke sananya, butuh effort. Nah, ini si ceritanya sedikit lucu. Jadi siang-siang tuh teman saya tiba-tiba nge-DM kayak, itu di daerah Jakarta sana lagi ada Toy Fair ya. Katanya gunpla-nya murah-murah ya. Ada yang dapat RG Impulse 300.000, terus ada iklan threads IG gitu lewat. Dia dapat apa ya? Putin red kali 100. Yang jujur sebenarnya saya nggak terlalu peduli karena jaraknya jauh juga kan, kalau ke sana tidak dekat lah. Tidak bisa disambangi ya. Kalau dekat sih mungkin gas gitu. Nah, di malam hari saya dengan tidak tahu malunya melihat sebuah updatean story mutual Instagram yang sebenarnya itu udah teman online lama banget. Terus kayak minta tolong, kalau misalnya ke sana tolong nitip ini dong gitu. Nah, saya kira tuh beliau mau ke sananya minggu atau weekend lah. Ternyata di malam itu juga. Terus tiba-tiba kayak nanyain, yang mana sih tokonya? Oh, yang ini ya gitu. Sebenarnya kan udah kelihatan ya ada barang yang menarik tuh, kayak ada sisanya kayaknya biasa aja deh. Terus setelah dikonfirmasi, ya benar barang yang menarik cuma itu doang, nitip 2 itu dengan tidak tahu malu. Yang finally saya bertemu dengan beliau alias COD-an for the first time in about belasan years mungkin. Kayak anjir, ngobrolnya asik banget sumpah, dan saya mendapatkan insight dari beliau yang mungkin akan apa ya, sedikit memotivasi saya buat bikin video-video YouTube selanjutnya. Kayak yang udah SLW saya sering bahas, emang beda ngobrol sama orang berhobi yang satu frekuensi sama yang kayak gitu kan, jadi nggak asik ya. Kalau yang sama sefrekuensi dan nyambung sih asik-asik aja ya. Anyway, ini adalah barangnya. Yang pertama, ini Perfect Strike Rouge Freedom yang jujur saya nggak peduli namanya. Harganya 2.300 yen, dan ini red kali 100 di 230.000 aja. Nah, kalau kalian ngelihat gunpla yang bentukannya cuma dikarungin kayak gini, ini tuh bukan barang reject. Enggak ya, gak tahu ya, seumur hidup saya menggundam kayaknya belum pernah nemu deh istilah Bandai reject atau apa. Ya kalau reject mungkin gak akan diiniin kali ya, beda sama barang impor lain. Jadi ini tuh biasanya ya buat sampel toko hobi, yang jujur saya nggak tahu ini dari mana dapat barangnya, cuma biasanya ini tuh sampel. Ini 230.000 red kali 100 ya, oke sih buat saya. Sebenarnya ini saya nggak terlalu pengen banget, cuma ini jadi salah satu wishlist saya since day one dia rilis di apa, Battlelog ya kalau nggak salah, yang lawan Barbataurus jelek itu. Sorry banget. Cuma kan ya red kali 165 mah agak ogah ya, dan baru saya dapetin berapa tahun kemudian ini? 6 tahun? Sekitar sekian tahun lah pokoknya. Dan ini akan segera saya rakit cepat. Satu lagi yang adalah Arsene Gundam X. Yoi, ini dari SD Gundam Multiros. Wishlist juga yang baru saya dapetin kalian sekarang. Lucunya adalah kemarin tuh saya baru dapat nih si Arsene ini, kondisinya jang. Jadi kayak ya udahlah segini aja cukup. Cuma berhubung sekarang sudah dapat versi yang belum dirakitnya, kayaknya yang ini akan saya kasih atau oper ke teman saya yang baru suka SD Gundam World deh. Jadi ya gitu deh. Ini yang saya sangat amat berterima kasih. Jadi beliau sudah saya repotkan nitip ini, nggak tahu malu malah dikasih kolpriannya dia yang sebenarnya ini wishlist juga. Kalian harus lihat nih, saya dikasih GHC alias Gundam Head Collection. Ini gue kan si pengundam Seeders mania banget ya. Sama satu lagi yang paling sangat amat wishlist adalah ini nih, Bajrot dikasih Omegamon clear color. Plabako ini wah sumpah ganteng banget. Pokoknya terima kasih banyak Sekebon udah dikasih ini. Dan kalau misalnya beliau sudah mulai ngonten, jelas akan saya rekomendasikan ke kalian. Soalnya bisa dibilang beliau salah satu
panutan kali ya. Dulu zaman tua lah pokoknya, yang kalau kalian tahu, kalau kalian nggak tahu ya nggak tahu. Terus kalau jajanan saya di toko hobi yang tadi, ini sebenarnya simple tapi sangat amat saya butuhkan sekarang, yaitu adalah action base. Saya butuh banyak sebenarnya, cuma di sana stoknya cuma ada 2 dan ini relatif murah ya, harganya kayak cuma 80 something. Dan yang paling penting ini nih, dekal Gandamu Shido Furidamu. Ini yang saya butuhkan untuk meng-repaint gengnya Kira Yamato dan kawan-kawan. Nggak tahu ya, pokoknya semenjak saya jadi agak suka beli MG kayaknya emang ini tuh barang wajib banget deh. Yang sebelumnya kan biasanya mungkin MG atau gunpla yang saya rakit itu cuma ditaruh di ziplock terus kayak slup udah masukin kardus. Kayaknya sekarang sudah mulai harus di display deh, dan ini adalah barang yang sangat amat saya butuhkan untuk sekarang. Kalau dari event Gundam tadi, jelas biasanya saya mengklaim ini nih RX-78 yang versi Caravan ya. Ini bagus sebenarnya, terutama kalau kalian mau bikin pasukan GM atau Kroco lain, mungkin ini bisa jadi base gunpla yang bagus buat custom-customannya. Di video sebelumnya kan saya cerita tuh, sebenarnya waktu jajan Bayerland tuh ada satu barang lagi yang saya beli, tapi tidak saya spill ke kalian, soalnya jujur mah males ntar kalau misalnya udah di spill tuh, ada aja kalian yang check out dari seri itu ya. Jadi mending nunggu tamat dulu nggak sih, baru ngasih tahu. Dan sekarang barangnya udah tinggal sisa 2 lagi lah buat namatin si seri itu, yang adalah Carang, sebuah BB Senshi SD Sengokuden Bujin Koringen, yaitu Date Masamune Gandamu. Yoi, sangat amat yoi. Ini sebenarnya sebuah gunpla yang jujur since day one dia rilis nih di tahun 2009, saya tuh agak kurang tertarik. Entah kenapa jujur, padahal di zaman itu tuh saya lagi seneng banget sama Sengoku Basara. Entah itu dari gamenya, terus nonton animenya juga. Dan Date Masamune ini, ya siapa sih yang gak suka Date Masamune? Dari dulu nyari barang ini tuh lumayan mudah, kayak 2019 waktu awal-awal Bandai Spirits ini banyak banget barangnya, mudah ditemukan. Terus awal 2025 baru dia reissue lagi dengan logo yang udah pakai Bandai Namco. Tetap tuh masih kayak koleksi nggak ya? Ini tuh ada dorongan saya pengen beli ini tuh gara-gara kalau kalian jajan ini di Jepang itu tuh tidak semudah itu. Jadi jeleknya SD Gundam sekarang tuh, terutama yang seri lama-lama ya, bisa dibilang treatmentnya lebih jadi ke Gundam base eksklusif, alias cuma reissue di sana doang, tidak di toko-toko biasa. Nah, kalau di luar negeri mah ya SD kayak gini reissue di distributor lokal mereka mungkin ya. Jadi agak lumayan mudah didapatkan. Dari situ tuh baru kayak sudah saatnya saya jajan si seri Bujin Koringen ini. Dan pas ngecek marketplace juga ya udah bau semua harga Date Masamune-nya yang kalau di toko fisik sih masih segitu aja ya. Jadi ya oke lah, sudah saatnya saya beli ini. Dan teman-temannya yaitu ini Takeda Shingen. Yoi, ada lagi sebentar ini nih yang mungkin paling ikonik ya dari Sengoku Basara, yaitu Sanada Yukimura sama Date Masamune. Nih 2 ini. Apakah sudah berhenti di sini doang? Tidak. Ada Toyotomi Hideyoshi, terus ada Tokugawa Ieyasu, sama ada Oda Nobunaganya yang belum saya ambil karena masih nitip di teman saya, hehe. Jadi seri Bujin Koringen ini saya tinggal kurang si Uesugi Kenshin sama Naoe Kanetsugu. Kalau kalian punya dan mau ngoper ke saya sih sangat amat terima kasih ya. Cuma gosipnya menurut info nih, katanya si seri ini juga bakal direissue lagi di tahun sekarang dengan seri SD Gundam Force alias base original dari kit ini. Ya pokoknya kalau udah reissue mah saya udah nggak akan mikir lah. Pun kalian juga sangat amat saya rekomendasikan seri ini dan seri SD Gundam Force yang nanti mungkin bakal reissue. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.